Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu. Yang mau masuk dalam hadirat-Mu. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan bersama-sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Amin. Tiada pernah sedetik pun Kau tak pernah tinggalkan kami. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan bersama. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di dalam hidup kami. Mari sembah Dia, nyatakan isi hatimu, sebab Dia selalu ada buat kita. Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya
bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkau juru selamat kami satu-satunya dalam hidup ini Tuhan. Tidak ada yang lain di hati kami, hanya Engkau. Kami mau nyatakan dari hati kami, Yesus Engkaulah juru selamat kami. Yesus Engkau juru selamatku. Katakan dengan hatimu, dalam janjimu kemenanganku, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari dengan angkat tangan bersama-sama nyatakan, Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan besar, besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, sungguh saya sangat bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kasih Tuhan lewat early morning devotion Sinode Gereja Allah Baik. Saya bersyukur untuk kesempatan dapat melayani pagi hari ini. Saya ajak kita mengawali pertemuan kita ini di dalam doa. Mari kita ambil waktu kita sejenak untuk berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini sungguh besar anugerah-Mu kepada kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami ada sebagaimana ada semua oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu atas kami. Dan biarlah Tuhan Engkau pagi ini memberikan satu pesan yang tegas lewat firman-Mu melalui hamba-Mu yang Kau pakai untuk berbicara. Kuduskan, sucikan hamba-Mu, sertai setiap perkataannya, sehingga setiap yang disampaikan itu betul-betul berasal dari isi hati Tuhan. Kami menaikkan doa, syukur, pujian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Tentu pagi hari ini kita bangun dengan begitu banyak informasi di sekitar kita, ya, di tengah situasi yang bisa dikatakan mengkhawatirkan, ya, dengan perkembangan dunia, ya, hari ini kondisi ekonomi belum cukup stabil, ya. Saya ingin berbicara dari satu hal. Ada sebuah fenomena yang cukup cukup banyak dibicarakan hari ini, ya, tentang generasi muda, ya, tentang angkatan kerja yang baru ini. Saya
membaca tentang fenomena Gen Z, penganggur, dan generasi kanguru ya. Dan ini terjadi di negara-negara yang maju ya, negara Asia, terutama di Korea Selatan. Jadi fenomena generasi kanguru ini menjadi pembicaraan yang menarik ya, karena di Indonesia pun fenomena ini sebetulnya sedang terjadi ya. Jadi apa itu generasi kanguru? Ya, jadi generasi kanguru ini sebuah generasi ya, di mana situasi yang sedang dihadapi adalah ketika sebuah angkatan kerja baru tercipta ya, angkatan kerja baru tercipta, kemudian lapangan pekerjaan tidak cukup tersedia, sehingga berakibat generasi yang hari ini seharusnya sudah masuk dalam fase bekerja, yang mereka belum memiliki satu pekerjaan yang stabil ya, belum memiliki satu pekerjaan yang cukup mapan, sehingga mereka kebanyakan masih ada bersama dengan orang tua mereka ya. Jadi gambarannya seperti kanguru ya, di mana mereka menyimpan anaknya dalam kantong begitu. Jadi fenomena ini yang kita bisa lihat ya di sekitar kita, bahwa anak-anak muda yang hari ini bekerja ya, mereka notabene belum siap untuk menjadi mandiri, dan mereka masih ada bersama-sama dengan orang tua mereka ya. Jadi fenomena inilah yang menjadi sebuah keresahan ya bagi banyak orang, terkhusus bagi angkatan muda baru ya, angkatan kerja yang baru ini, di mana ketika mereka menyelesaikan pendidikan, tidak ada jaminan bahwa mereka akan langsung memperoleh pekerjaan ya. Jadi pilihan yang paling masuk akal adalah mereka akan tinggal terlebih dahulu dengan orang tua, sembari mereka menunggu ya sebuah pekerjaan yang baik, dan kemudian mereka mapan dan mandiri. Dan fenomena ini menjadi sebuah keresahan ya di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi saya berbicara di tengah anak-anak muda ya, pagi hari ini juga saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi yang kita sebetulnya nggak siap ada di situ. Tapi pagi hari ini saya ingin berbicara bahwa seharusnya iman kita pada saat ini adalah iman yang betul-betul berani menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita ya. Maka saya bicara kepada anak-anak muda, sekalipun fenomena tentang generasi kanguru ini sangat besar, saya percaya bahwa anak-anak Tuhan akan selalu diberikan jalan, akan selalu diberikan masa depan oleh Tuhan ya. Kita akan belajar dari kitab Daniel pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 30 ya. Daniel pasal 3 ayat 15 sampai dengan 30 ya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di layar monitor ya, bisa mengikuti saya. Daniel pasal 3 15 sampai 30. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa.
pada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan bagian-bagian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketika orang itu yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kuliah berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita membaca, merenungkan firman Tuhan dengan setia dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika apa yang disampaikan oleh nabi-nabi ya pada masa Yesaya, Yeremia, kemudian hukuman itu benar-benar terjadi bagi Israel Selatan ya, bagi Israel Selatan. Hukuman itu benar-benar terjadi. Kemudian mereka dikalahkan oleh bangsa Babel dan mereka mengalami masa pembuangan. Ya di sana ada keturunan bangsawan ya yang cukup yang cukup terkemuka ya, orang-orang cerdik, cendekia. Dan dari mereka itu ada 3 orang ya. Pertama Hananya mendapat nama Babelnya Sadrak, kemudian Misael mendapat nama Babelnya Mesak dan Asaria mendapat nama Babelnya Abednego. Nah, dalam sebuah situasi mereka diperhadapkan dengan sebuah keputusan yang ya bisa dikatakan tidak cukup adil buat mereka. Yaitu Raja Babel karena permintaan beberapa orang ya di antara pegawai, mereka kemudian membuat sebuah patung. Kemudian siapapun yang mendengar bunyi-bunyian itu di Babel ya, kemudian mereka harus datang menyembah kepada patung itu. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka memilih untuk tetap setia ya kepada Allah Israel dan mereka tidak mau menyembah. Dan situasi itu menjadikan mereka pada posisi harus menghadapi sebuah hukuman ya yang berat, yaitu di mana raja sudah
menyiapkan dapur perapian yang sangat panas ya untuk orang yang tidak mentaati perintah tersebut. Kemudian ketiga orang ini karena keputusan yang mereka buat, akhirnya mereka harus masuk ke dalam dapur perapian itu. Tapi disinilah yang kita bisa lihat bahwa dapur perapian itu memang menjadi sebuah ancaman yang besar buat mereka. Memang menjadi sebuah kesusahan bagi mereka. Tapi pada ujungnya kita melihat bahwa keadaan yang terjadi itu sungguh menjadi sebuah keadaan yang berbeda dari yang diharapkan oleh orang-orang yang membenci Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi saat pagi hari ini saya ingin berbicara begini Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang terkasih. Bagaimana dalam situasi yang tidak mudah ini, di mana fenomena generasi kanguru itu ada di sekitar kita. Apakah kita bisa memiliki sebuah kepercayaan, memiliki sebuah iman yang mampu mengalahkan keadaan yang ada di hadapan kita? Ini yang saya mengajak kita merenung begini. Bahwa keadaan dunia bisa saja berubah dengan tiba-tiba. Ya tanpa kita duga, ya tanpa kita harapkan ya. Tiba-tiba meletus perang ya antara Amerika dengan Iran. Kemudian Selat Hormuz ditutup. Kemudian situasi global berubah. Kita sebagai anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan situasi yang sebetulnya tidak siap untuk kita hadapi. Tapi saat pagi hari ini saya mengajak kita memiliki iman yang mengalahkan keadaan. Jadi apa yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka berani menentang keputusan raja. Mereka berani mengambil resiko yang paling berat di dalam kehidupan mereka. Bahkan dia berkata kepada raja, sekalipun mungkin Tuhan tidak menolong mereka, mereka tetap tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Apa yang membuat mereka bisa melakukannya? Apa yang membuat mereka berani melakukannya? Ini yang menjadi sebuah cerminan bagi kita. Mengapa di tengah situasi ini kita masih memilih percaya kepada Tuhan? Sekalipun ada sebuah konten yang saya lihat. Hari begini kalau ada Tuhan syukur, kalau enggak ada Tuhan juga enggak apa-apa. Jadi kalau kita hari ini memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, mengapa kita mau memilih? Kita lihat di dalam Daniel pasal 3. Ayat 17 sampai dengan ayat 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengambil sebuah keputusan yang mungkin dikatakan konyol ya buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi mereka menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang memiliki pengenalan yang pribadi akan Tuhan, dia mengerti apa sih yang akan terjadi waktu dia memutuskan untuk tetap berjalan di dalam kebenaran. Ini yang hari ini perlu untuk kita hidupi kembali ya. Jadi kekristenan hari ini bukan hanya tentang sebuah kekristenan secara agamawi bahwa kita datang ke gereja, kita beribadah setiap minggu, kita baca Alkitab seperti orang lain juga baca kitab suci, kita menyanyikan puji-pujian setiap minggu. Tapi akhirnya apa yang terjadi dalam hidup kita ketika menghadapi situasi yang sangat sulit? Apakah kita berani berkata, mungkin Tuhan gak tolong saya, tapi saya tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun hari ini saya menghadapi situasi yang sulit, saya tetap berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Itu bukan situasi yang mudah bagi setiap orang. Saya berkata bahwa kondisi yang dihadapi banyak orang, hari ini juga dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka memiliki sebuah pengenalan yang sangat pribadi akan Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan apapun rencananya akan terjadi itu adalah rencana yang paling baik. Rencana yang paling indah. Bahkan mereka siap
Kalaupun hari itu Tuhan tidak menolong seperti yang diharapkan banyak orang. Kemudian dia masuk dalam api. Kemudian mereka tiba-tiba mengalami mungkin gak ada mujizat. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan bahwa iman yang sejati bukanlah iman yang harus dibuktikan dengan sebuah karya yang spektakuler. Enggak. Mereka mengambil keputusan yang paling hebat. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak muda, hari ini waktu kita menghadapi situasi apapun, masih enggak kita bilang bahwa saya berjalan dengan Tuhan. Hari ini mungkin pertolongan belum saya lihat, tapi saya percaya bahwa dia punya rancangan yang indah. Itu aja yang kita perlu. Dan kalau kita bilang hari ini kekristenan ya berada di dalam situasi di dalam dunia sekuler yang menganggap bahwa kadang beragama gak penting-penting banget. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, kita harus mendorong iman kita jauh lebih dalam lagi. Yaitu dalam sebuah pengenalan yang pribadi akan Tuhan. Jadi setiap pujian yang kita naikkan adalah pujian yang betul-betul kita alami di dalam sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, kita tiap hari membaca Alkitab, setiap ayat, setiap bagian firman itu. Setiap hari kita berjalan, setiap hari kita bergumul dengan firman itu. Sehingga yang tumbuh adalah iman yang benar. Yang tumbuh adalah iman yang sejati. Bukan sebuah iman yang transaksional. Jadi kita hanya percaya kepada Tuhan kalau dia tolong. Kita hanya yakin kepada Tuhan kalau dia bantu. Kalau enggak, mungkin enggak juga. Tapi pagi hari ini saya mengingatkan kepada setiap kita. Apapun yang terjadi, kita enggak ngerti cara Tuhan bekerja. Tapi kita tetap percaya. Karena kita mengenal dia sebagai Allah yang baik. Sebagai Allah yang melindungi, sebagai Allah yang menjaga, sebagai Allah yang menyertai kita. Satu kali di dalam bagian firman Tuhan Wahyu 3 ayat 20. Tuhan berkata begini. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Pada konteks kita Wahyu itu menjadi menarik ya. Kalau kita lihat firman Tuhan berkata bahwa ketika Yesus ada berdiri di depan pintu, dia tunggu orang buka dari dalam. Kalau orang sudah buka dari dalam, dia akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Kenapa begitu? Ya karena pada masa itu handle-nya hanya di dalam. Orang hanya bisa buka dari dalam. Orang gak bisa buka dari luar. Artinya pada konteks itu, sebuah pengenalan yang pribadi akan Tuhan, itu bukan tergantung daripada Tuhan, tapi tergantung dari respon kita untuk membuka hati bagi dia. Itu yang penting. Orang bisa menaikkan pujian banyak begitu. Saya lihat di gereja orang bisa nyanyi bareng-bareng. Tapi yang didapatkan setiap orang bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena responnya berbeda. Kalau orang kemudian datang ke gereja, tanpa dia harus menunggu siapa WL, siapa musik bagaimana. Terus saya berada di gereja yang gede, yang kecil enggak. Ketika dia datang, saya buka hati saya bagi Tuhan. Saya ingin mengalami sebuah pengenalan yang pribadi akan dia. Cukup. Kalau itu yang sangat kita miliki sesederhana itu, maka kita akan menikmati setiap pujian. Kita akan menghargai setiap firman. Siapapun yang berbicara, itu akan menjadi sebuah jawaban dalam kehidupan kita. Jadi pengenalan yang pribadi akan Tuhan bukan tergantung dari kehadiran Tuhan. Karena dia pasti hadir. Tapi tergantung pada respon kita terhadap kehadirannya. Itu yang terpenting. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bisa mengalahkan keadaan itu. Karena mereka memiliki sebuah pengenalan yang pribadi akan Tuhan. Dia membuka hidupnya bagi Tuhan. Dia mempersilakan Tuhan mengerjakan hati, mengerjakan pikirannya setiap hari. Jadi ketika dia berhadapan dengan sebuah ancaman yang sangat besar, disitulah dia bisa mengambil sebuah keputusan yang tegas bahwa ketika saya memilih untuk bersama dengan Tuhan, itu jauh lebih berarti daripada saya menghindari ancaman dengan dapur perapian itu. Dan yang kedua, apa sih yang kita belajar dari situ? Tentang iman yang mengalahkan keadaan. Yang pertama, iman yang mengalahkan keadaan itu dimulai oleh pengenalan yang pribadi akan Tuhan. Dan yang kedua dalam Daniel
pasal 3 ayat 22 dan 23. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kita perhatikan bagaimana pada akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, mereka pada akhirnya harus masuk di dalam dapur perapian itu. Kalau saya bertanya, apakah Tuhan bisa buat mereka tidak masuk? Saya jawab bisa. Tapi Tuhan mau mereka ada di dalam situ. Demikian juga buat kita Bapak Ibu Saudara. Apakah Tuhan bisa menghindarkan kita dari persoalan? Saya jawab bisa. Tapi Tuhan menghendaki kita ada di dalam persoalan itu. Tuhan menghendaki kita ada dalam pergumulan itu. Disitulah kita bisa mengalami sebuah proses di mana kita didewasakan oleh Tuhan lewat pergumulan hidup. Kita didewasakan oleh Tuhan di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Kalau saya bilang begini, orang-orang Kristen mungkin berpikir, setelah kita berdoa, setelah kita memuji Tuhan, beribadah, kita pulang, kemudian kita mendapatkan semua yang kita minta dari Tuhan. Saya bilang enggak. Saya bilang begini, orang Kristen juga sama. Mereka harus berproses dengan kehidupan ini. Kalau anak-anak muda saya bilang, kenapa kau lihat kawanmu sana bisa berhasil dan sukses? Oh, mungkin mereka punya koneksi. Iya, bisa jadi. Tapi saya berkata kepada anak-anak muda, mereka mempersiapkan diri mereka dengan baik. Mereka bangun lebih awal daripada kita. Mereka bekerja jauh lebih baik daripada kita. Mereka melakukan banyak sekali pekerjaan yang baik. Mereka mengikuti banyak sekali pelatihan. Mereka belajar begitu banyak. Jadi artinya apa sih? Anak-anak Tuhan, orang Kristen, hari ini kita mesti belajar yang banyak. Hari ini kita mesti mempersiapkan hidup kita dengan baik. Anak-anak kita persiapkan dengan baik. Kita harus berani berjerih lelah. Kita harus bergumul dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita pengen ngerti sesuatu, ya baca buku yang banyak, belajar jurnal yang bagus-bagus. Kita sedang berproses di situ. Sadrak, Mesak, dan Abednego, waktu dia mau masuk di dalam dapur api itu, tangan mereka terikat. Bisa jadi mereka nggak masuk sementara orang yang mengangkatnya mati semua. Tapi tidak, mereka tetap masuk ke sana. Dan disitulah mereka mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana iman ini bisa mengalahkan keadaan. Yang kedua apa sih? Bertahan di dalam proses pendewasaan yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau hari ini orang dalam usaha bisnis, Tuhan izinkan menghadapi kesulitan yang sama dengan orang lain. Disitulah kita banyak belajar. Disitulah kita minta hikmat Tuhan. Disitulah kita berlatih untuk bertahan. Ketika mulai harga barang yang kita jual ya harus bersaing dengan orang lain. Disitulah kita sedang berproses. Jadi anak-anak muda, orang-orang Kristen, jangan pernah berpikir bahwa mudah Tuhan akan memberi engkau berkat. Enggak seperti itu. Karena saya yakin bahwa perubahan karakter kita jauh lebih penting dari hanya Tuhan memberikan berkat yang kita perlu. Jauh lebih penting. Karena waktu kita belajar, kita berusaha, kita rajin, kita sabar, kita tekun. Kita kemudian belajar untuk mengampuni orang lain. Disitulah kita dibentuk, kita diproses. Memang gak enak, betul memang gak enak. Seperti dalam dapur perapian. Bahkan dikatakan 7 kali dipanaskan. Mungkin gak enak, tambah gak enak, lebih gak enak lagi, sangat gak enak lagi. Tapi disitulah kita tahu tentang proses pendewasaan yang Tuhan kerjakan. Jadi orang Kristen hari ini, di tengah situasi yang dihadapi, jangan menjadi orang Kristen yang manja. Ayolah, kita mau dalam proses itu. Kalau bangun lebih awal dari orang lain. Kalau kerja jangan hitung-hitungan. Kalau melayani kerjakan yang terbaik. Gak enak memang.
Tapi disitulah kita melihat cara Tuhan bekerja dan berkarya. Dan mereka yang bertahan dalam proses pendewasaan itu, mereka belajar tekun dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi firman Tuhan ini mengajar kepada kita. Gak ada salahnya loh penderitaan itu. Gak ada salahnya kesengsaraan itu. Enggak. Jangan benci kesengsaraan. Jangan benci penderitaan. Karena disitulah kita sedang belajar. Dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia terpaksa masuk dalam dapur perapian itu. Mereka tahu. Mungkin itu kesempatan yang terakhir yang mereka punya. Tapi disitulah mereka justru melihat cara Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Ketika raja melihat ada 3 orang masuk tadinya, kemudian jadi 4. Kalau kita belajar tentang teofani, bagaimana Tuhan hadir dalam perjanjian lama. Disitulah dia menampakkan dirinya di tengah-tengah 3 orang di negeri Babel. Jadi Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Supaya kita memiliki iman yang benar-benar bisa mengalahkan keadaan yang kita hadapi. Kuncinya ada 2. Yang pertama, milikilah pengenalan yang pribadi akan Dia. Dan yang kedua, bertahanlah dalam proses pendewasaan yang Tuhan izinkan terjadi. Jangan menolak, ikuti saja, jalani. Karena di dalam banyak sekali pergumulan hidup, di situ Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Akan memberikan kita hikmat, akan hadir di tengah-tengah kita. Coba, kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego, dari awal dia berkompromi, sudah kali ini aku gak nyembah Tuhan, kali ini aku nyembah patung. Hidup dia gak akan berubah. Tapi di ujung Tuhan membuat sebuah perkara yang ajaib. Raja mempercayakan jabatan yang tinggi kepada mereka. Daniel 3 ayat 27-28. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang yang tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka kan mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda, bagaimana Tuhan akan mengenal Yesus sebagai Tuhan yang hebat. Bagaimana dunia akan tahu betapa dahsyatnya Allah kita. Kalau mereka tidak melihat keputusan yang kita ambil. Kalau mereka tidak melihat bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul mengambil sebuah keputusan. Saya berikan seluruh hidup saya bagi Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini bagi setiap kita yang sedang mendengar firman Tuhan, saya yang berbicara menghadapi situasi yang sama. Tapi mari kita betul-betul mengambil momen ini untuk mengajarkan kita supaya memiliki pengenalan pribadi akan Tuhan. Yang mengajarkan kita bertahan dalam setiap proses pendewasaan. Saya sangat percaya waktu proses itu terjadi, Beliau akan hadir dan memberikan kita jalan keluar. Mari kita berdoa, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami
mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mohon pimpinan Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya kami memiliki iman yang mengalahkan keadaan. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika diperhadapkan dengan dapur perapian yang menyala-nyala. Mereka Tuhan menghadapi itu dengan sebuah keputusan yang baik. Mereka memiliki pengenalan yang pribadi akan Engkau. Mereka bersedia Tuhan untuk bertahan dalam proses yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita hari ini, kita melangkah dengan sungguh-sungguh. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu. Biarlah Engkau berkarya, biarlah Engkau menyatakan Tuhan jalan-Mu kepada kami. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada kami. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati keluarga kami. Berkatilah Tuhan pelayanan kami, berkatilah Tuhan setiap perkara dalam hidup kami. Menaikkan syukur kepada Engkau, sebab di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin.